Saat perkembangan agama Islam khususnya di Eropa dan benua Amerika mulai tidak terbendung, semakin hari puluhan bahkan ratusan orang yang menjadi mu'alaf masuk ke dalam Islam di tiap antar kota sampai ke level benua. Justru Kristen malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. As-salatu was-salamu alaik ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat muslim, jumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel edukatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia kristologi tentunya. Perkembangan Islam di benua Eropa dan Amerika Serikat terus meningkat. Masjid-masjid tak lagi mampu menampung banyaknya jamaah. Di saat bersamaan, banyak gereja yang telah tutup karena kekurangan jemaat. Dilansir dari Breitbart pada 2 April 2017, The Gladstone Institute melaporkan terjadinya peningkatan penutupan gereja di London. Banyak juga dari gereja-gereja tersebut yang kemudian beralih menjadi masjid. Menurut laporan tersebut, London kini memiliki 423 masjid baru dan 500 gereja yang telah ditutup. Pelajaran bagi kita, kalau seandainya gereja ini ditinggalkan oleh jamaahnya yang tinggal di sekitarnya, sehingga dibeli dengan mudah oleh umat Islam, tandanya bahwa mereka tidak butuh terhadap agama mereka. Kita semua tahu bahwa dunia mulai membebaskan setiap individu berkreasi dan berekspresi, hingga banyak sekali dialog lintas agama di jalan dan di stand-stand. Bahkan setiap masjid membuka program konsultasi untuk bertanya siapa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Namun sayangnya kebebasan ini dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang kalah dalam argumentasi, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk membakar Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh orang ini. Mari kita simak video selengkapnya. Terlepas dari apakah ibu ini Muslim atau Kristen, namun beliau memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi dalam menghargai keyakinan orang lain. Allah telah menggerakkan hatinya untuk menyelamatkan Al-Quran dari para Islamofobia yang sudah putus asa melihat perkembangan Islam di dunia. Mereka melakukan aksi seperti ini dan berupaya seolah-olah Al-Quran tidak ada yang menjaganya. Padahal Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran akan menjaga Al-Quran hingga akhir zaman, melalui akal maupun tangan makhluknya. Justru dengan aksi seperti ini, bisa menjadi undangan bagi mereka yang dahulunya tidak tahu tentang Al-Quran, kemudian kini menjadi penasaran apa Al-Quran itu dan bagaimana isinya. Perlu diketahui bahwa negara besar dan ditakuti seperti Rusia sangat menghormati Al-Quran. Namun, negara-negara kecil seperti Swedia dan Denmark malah membiarkan orang-orang yang berpenyakit hati ini melakukan perbuatan keji yang akan mengancam stabilitas, keamanan, dan perekonomian negaranya. Священнослужителям, как вы, в стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. И патриарх Московский всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние. И все время нам говорит: мусульмане
это наши братья. Правильно. Мы тоже так думаем. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа. Национального, многоконфессионального, но единого. И это святыня и мусульманская святыня. И для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление. Неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной. Jika terus-menerus para Islamophobia melakukan aksi tercela semacam ini, mereka akan membuka pintu keluarnya Dajjal. Dan hingga tercetusnya Perang Dunia Ketiga, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, perdamaian antar negara akan terkoyak. Jika perang agama sudah mulai terbentuk, maka bukan saja antar negara akan bertikai. Namun, di dalam negara sendiri seperti Indonesia sudah tidak aman lagi untuk bertoleransi. Video ini sebagai bentuk nasihat kepada siapa saja, khususnya di Indonesia. Perbedaan selalu ada dan perdebatan pun tidak ada habisnya. Semua itu disikapi dengan argumentasi, bukan dengan membakar kitab suci. Karena siapapun yang melakukan perbuatan tidak terpuji seperti membakar kitab suci milik orang lain, maka dialah orang yang kalah sebenarnya. نقول لأولئك الأنذال السفهاء الحجراء أنتم تحرقون القرآن ونحن نتمسك بالقرآن أنتم تتمادون بالقرآن ونحن نتفكر بثقافة القرآن أنتم تقومون بتمزيق القرآن ونحن سنربي جيلا يتمسك بالقرآن وبثقافة القرآن وبنهج القرآن وسيحرق كل من يتطاول. Alright guys, so let's have Khalid have the microphone. Alright. So we'll be saying first in Arabic and then in English. Ashhadu an la ilaha illallah. What's the name? Gilly, I'm Paul. It's very nice to meet you, sir. So, please, some people saying here that you became Muslim. Yes. And I know, when did you become Muslim? So I took Shahada January this year. This year? This year, January this year. Amerika haramkan Alkitab Kristen di sekolah karena vulgar dan berisi kekerasan. Di saat netizen dan pendeta di Indonesia sibuk menuduh Al-Quran sebagai kitab kekerasan dan pembunuhan, Amerika justru sebaliknya menuduh Alkitablah yang berisi kekerasan dan pornografi. Dikutip dari Tribun News, Sindo News, FIFA News, dan Okezone.com, disebut penuh tindakan yang dipertanyakan secara moral. Kini Alkitab masuk dalam daftar buku paling dilarang di Amerika Serikat. Menurut laporan terbaru American Library Association, Alkitab menempati peringkat ke-6 sebagai buku yang paling dilarang di Amerika Serikat karena berisi konten seksual yang tidak pantas untuk anak-anak dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Sahabat netizen, sampai di sini dulu video dari kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar ketika kami mengupload video baru, kalian mendapatkan notifikasi otomatis dari YouTube. Dan jangan lupa pula untuk dukung kami di TikTok dengan cara follow kami di akun TikTok Studio Islam. Sahabat-sahabat netizen, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat netizen sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.